Anda kembali bersama kami dalam program Subuh Salam Bicara. Narasumber kita kali ini masih dengan Pak Hadi Sofian, Kepala SKW 2 BKSDA Aceh. Pak Hadi, ini kemudian dalam rangka untuk melakukan pengamanan, kemudian juga pelestarian ini di wilayah konservasi. Apa saja yang saat ini telah dan direncanakan oleh kawan-kawan di SKW 2 terkait dengan areal Suaka Marga Satwa kita ini? Ya, di Suaka Marga Satwa ini semenjak tahun 2015 kita melakukan beberapa upaya, ada upaya preventif, kemudian kalau memang yang upaya kita juga kita lakukan upaya represif. Yang rutin kita langsungkan kalau upaya preventif itu patroli kawasan. Kita ada tim namanya 3 tim Smart Patrol. Jadi Smart Patrol itu singkatan dari Spatial Analysis Tool. Jadi untuk mendeteksi data-data patroli yang mengkoleksi data. Jadi nanti dispatialkan dan mendapatkan informasi apa kerusakannya, apa ancamannya. Dan patroli ini tetap kita evaluasi tiap bulan. Ini kita juga kerjasama dengan mitra dari OJS, Wildlife Conservation Society, bersama dengan mereka, dengan tim mitra dari SDA, kita lakukan patroli. Selain itu kita juga melakukan upaya sosialisasi juga untuk pencegahan, untuk upaya preventif ya, sosialisasi ke masyarakat tentang manfaat dari atau fungsi dari Suaka Marga Satwa Singkil itu, terutama untuk keberlangsungan masyarakat di sekitar itu. Selain itu karena ada masalah juga terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan itu, kita juga lakukan upaya pemberdayaan ekonomi desa-desa yang berbatasan langsung dengan kawasan. Jadi itu pelan-pelan setiap tahun 2 atau 3 desa kita berikan bantuan untuk stimulus untuk bantuan finansial kepada desa sehingga mereka tidak bergantung dengan hasil hutan atau dengan kawasan. Jika mereka kita alihkan perekonomiannya keluar nanti bentuknya seperti ternak atau memelihara perikanan, karena selama ini masyarakat di sekitar ini masih bergantung ke dalam kawasan. Upaya-upaya itu kita lakukan sosialisasi bagaimana masyarakat sama-sama menjaga kawasan itu. Karena ini untuk anak cucu mereka ke depan juga. Jadi keberlangsungan atau pelestarian kawasan Suaka Marga Satwa Singkil ini untuk masyarakat yang lebih baik, tentunya untuk desa-desa yang tinggal di sekitar kawasan. Artinya upaya yang dilakukan oleh BKSDA ini sifatnya menyeluruh Pak, ya, bukan hanya kemudian menjadi polisi yang mengatur soal aturan-aturan hukum di areal konservasi, tapi juga kemudian menjadi lembaga pemerintahan yang melakukan upaya pemberdayaan untuk masyarakat yang tinggal di sekitar areal konservasi. Itu mungkin begitu jelasnya Pak. Nah, bentuk kerjasama sendiri Pak dengan lembaga-lembaga yang non pemerintah ini sifatnya bagaimana Pak? Apakah kemudian ada diatur kewenangan mereka sejauh apa? Karena kalau yang selama ini kita perhatikan di lapangan, ketika misalnya ada orang hutan yang terjebak di pemukiman warga, itu kemudian lembaga non pemerintahan yang turun untuk melakukan upaya evakuasi. Lalu kemudian orang hutan ini dibawa ke areal rehabilitasi. Dan betul-betul yang begitu, itu bagaimana Pak kewenangan kawan-kawan dari lembaga yang pemerintahan ini yang menjalin kerjasama dengan BKSDA? Ini mitra ini prinsipnya dia mensupport tugas-tugas dari tupoksi dari BKSDA. Jadi setiap ini ngelinnya tetap di BKSDA depan. Mereka misalnya ada orang hutan yang dari baru disampaikan ada yang terjebak atau terisolasi. Ini kita minta bantuan ke mitra untuk melakukan evakuasi karena mereka memiliki dokter hewan, tapi tetap bersama kita dan melakukan evakuasi itu contohnya. Kemudian misalnya dengan kegiatan patroli itu juga dengan mitra dari BJS,
mereka mau mendampingi kita, tapi tim yang tentu tetap tim dari BSDA. Dan ada lembaga yang support kita ini, ada beberapa lembaga selain BKS, juga ada dari OIC, orang dari Konsultan, dan YLSPDP, Yayasan Ekosistem Lestari. Yang dua YL dengan OIC ini fokusnya di bagian penyelamatan orang-orang. Kalau WKS selain dia membantu di patroli juga dalam melakukan asosiasi atau patroli desa ke desa-desa sekitar perlindungan satwa-satwa langka seperti harimau, orang hutan dan Kita juga sering saksikan Pak, kemudian ketika ada perbuatan-perbuatan melawan hukum, tim dari BKSDA itu turun seperti polhut ya, pos kalau kita nyebutnya ya, polisi hutan, cepat ya. Itu kalau sejauh ini Pak, bagaimana sebenarnya kondisi perbuatan-perbuatan yang menyimpang melawan hukum itu di wilayah Suaka Marga Satwa kita Pak? Sudah ada berapa banyak kasus yang sampai hari ini kemudian berhasil ditangani oleh pihak BKSDA? Iya, dalam hal penegakan hukum atau upaya represif, setelah upaya persuasi kita sampaikan, kita lakukan asosiasi peringatan masyarakat tidak juga dengan umpan kepada pelaku-pelaku atau oknum-oknum itu kita lakukan upaya represif, yaitu melalui penangkapan. Jadi dari 2017 kita sudah ada 3 kasus yang pelaku pemalakan liar yang kita bawa ke pengadilan untuk bertanggungjawabkan pelanggaran yang mereka lakukan, yang termasuk di daerah Singkil, di wilayah Runding. Ini sudah kita lakukan supaya ini memberi efek jerah bagi pelaku itu agar tidak melakukan pohon atau melakukan illegal logging, yang bisa nanti merusak habitat ataupun ekosistem di terutama daerah Singkil. Ini kalau kita lihat trennya Pak, selama 10 tahun ini kasus-kasus pelanggaran hukum itu gimana Pak grafiknya? Apakah naik, landai saja, atau di belakang hari ini kemudian ada penurunan jumlah kasus? Kalau di awal beberapa tahun yang terakhir ini kita tidak lakukan tidak ada kasus ya dari 2020-2021 ini, karena memang kondisi pandemi Pak, mungkin orang begitu banyak masuk ke kawasan hutan. Kalau yang kasus yang kita tangani itu 2017, 2018, 2019 itu ada beberapa tersangka yang kita lakukan proses hukum. Ya. Dan itu juga di wilayah Pulau juga ada satu kasus terkait masalah penyu. Ini juga kita bawa ke pengadilan untuk proses hukumnya. Kalau untuk ini Pak, jumlah personel kita di SKB 2 ini kalau dari BKSDA itu dengan wilayah yang luas begitu, ada beberapa wilayah selain Rawan juga pulau, itu gimana Pak personelnya? Apakah cukup atau butuh tambahan atau bagaimana? Ya, kalau dilihat data yang kita punya personilnya sangat-sangat minim, karena total kami dengan luasannya saya sampaikan tadi. Jadi kami juga selain pengelolaan kawasan konservasi juga di luar kawasan terkait konflik satwa. Jadi di wilayah kerja saya yang SKW 2 ini totalnya 38 personil, itu 50% yang PNS, 50% ini masih kontrak. Nah kalau kita ini sangat-sangat minim, bayangkan dengan luasan khusus untuk SMA Singkil yang luasan 81.000, kita yang punya personil yang pengamanan itu sekitar 15 personil. Nah, oleh karena itu kita karena ini kita melibatkan masyarakat, jadi kita menurut MMP atau masyarakat mitra POHUD untuk mendukung kita melakukan upaya patroli, sosialisasi dengan keterbatasan anggaran pemerintah juga untuk merekrut pegawai yang lebih banyak. Tapi kita melibatkan dengan komuniti masyarakat sekitar kawasan untuk sama-sama kita menjaga kawasan. Masyarakat mitra POHUD itu bentuknya seperti apa Pak? Mungkin biar
masyarakat luas yang tinggal di sekitar SM juga paham itu dan mana tahu mereka ada keinginan untuk bertemu. Jadi masyarakat Mitra Polu ini warga yang di sekitar itu kita ajak bersama-sama dengan tim BKSDA dan kita melakukan patroli. Mereka nanti juga kita setiap ada kegiatan diberi upah hariannya. Jadi mereka juga kita di-SK-kan juga di balai selaku statusnya MMP lah, masyarakat Mitra Polu. Jadi selain di Rasikil kita ada di total di wilayah 2 ini ada 15 personil. Ada yang di Aceh Tenggara dan membantu juga dalam penanganan konflik di Aceh Selatan. Di hampir tiap resort itu kita punya minimal 1 atau 2 MMP. Sudah berapa tahun Pak itu berjalan program pelibatan masyarakat melalui MMP ini udah dari 2010, udah lama. Cuma kalau di selama ini kan ada yang tidak aktif. Karena kalau dulu MMP ini di kebijakannya ada dibayar honor bulanan, tapi mulai 2014 sampai sekarang itu dia dibayar setiap kegiatan. Jadi sudah lama di wilayah satu juga ke kawasan lain seperti di Tagara langsung jadi juga punya MMP juga. Jadi total di ini total ada 30 orang. 30 orang ya. Ini kemudian membantu kinerjanya personil BKS ya Pak. Kalau ini sudah 11 tahun berarti ya. Sepanjang 11 tahun ini gimana efektivitasnya ketika kemudian BKSDA juga selain melibatkan lembaga-lembaga pemerintahan juga MMP. Kalau efektivitas dari MMP ini dalam membantu kinerja BKSDA sejauh ini gimana Pak? Ini sangat membantu karena keterbatasan kita dengan luasan area. Misalnya untuk data informasi awal, karena MMP ini warga setempat itu kita lebih cepat dapat informasi. Misalnya ada kalau kita hal patroli, nanti informasi data intelijen awalnya sudah dapat dari kita dari MMP ini. Contoh misalnya di luar kawasan di penanganan konflik ada gajah yang turun karena MMP ada di desa itu dia mempromosikan ke resort untuk melakukan penanganan dan melakukan respon. Jadi deteksi dini dengan kehadiran MMP ini lebih cepat. Ya, selain kemudian melibatkan lembaga dan pemerintahan, BKSDA Aceh terutama di wilayah 2 ini juga melibatkan masyarakat melalui sebuah program yang disebut MMP. Dan tak hanya itu, kemudian BKSDA juga ternyata menyasar ke pemuda-pemuda yang masih bersekolah, remaja-remaja gitu. Nanti kita akan coba cari tahu lebih jauh kenapa kemudian BKSDA menyasar para remaja di segmen berikutnya.